Hairan hadir. Muhammad Arka hadir. Miksan hadir. Bima hadir. Muhammad Azhari, Andi Naila, Fitri Alisari. Ya, oke, kalau sudah hadir semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kalian kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo laksanakan. Untuk menerima materi yang akan diberikan oleh ibu guru dan bapak guru. Oke. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita harus disiplin. Disiplin di sini kita setiap saat berdisiplin ya. Berdisiplin di setiap saat. Disiplin itu adalah awal dari cita-cita yang akan kita capai. Nah, kalau kita hidup disiplin, kita harus mencapai cita-cita itu akan tercapai kalau kita selalu hidup disiplin. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kalian apa tepuk PPK dan salam PPK. Ayo mulai. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kalian harus paham. Nyanyi lagu nasional kita sudah tahu? Lagu dari Sabang sampai ke Merauke? Ya, oke. Sekarang kalian harus menyanyikan lagu dari Sabang sampai ke Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, oke, baiklah anak-anak. Di dalam lagu nasional itu dari Sabang sampai Merauke itu kita mengingati nasionalisme, bersemangat dalam nasionalisme, mengingati atas perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di situ sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kalian ibu ingin bertanya dulu. Nah, siapa masih ingatkah pelajaran kita minggu kemarin? Nah, tentang apa pelajaran kita minggu kemarin, nak? Fiksi dan non-fiksi. Iya, oke. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apa itu fiksi, nak? Fiksi adalah cerita hayalan.
fiksi itu ini cerita legenda. Nah, legenda cerita itu belum tentu benar-benar terjadi. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalian kita akan membahas tentang apa ini media yang ada di Bapak tulis ini. Nah, kalian sudah tahu media ini tentang apa? Tentang apa ini, Nak? Yang nomor 1 ini tentang apa itu? Non-fiksi. Yang kedua ini? Nah, siapa yang mau maju ke depan? Yang ini bisa menjelaskan. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Simona. Ayo. Nah, apa ini, Mona? Ini yang pertama itu? Nah, tentang non-fiksi, dia menceritakan kenyataan ya. Nah, sudah kayak gini? Yang ini itu masyarakat ya, masyarakat yang terkenal atau biografi yang termasuk di dalam non-fiksi atau kenyataan, membuat naskah atau cerita yang nyata. Kalau yang ini, nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo maju. Ini Aris. Ayo Aris, maju Aris. Mana sedangkan ke mana? Ayo. Coba Aris, ini tentang apa nak ini? Tentang non-fiksi. Fiksi itu apa nak? Iya, nah, coba teman-teman, anak-anak, teman-teman ini si kawannya, temannya si Aris ini menceritakan ini tentang fiksi. Fiksi ini yaitu legenda, cerita kata ibu tadi yang belum benar-benar terjadi. Oke, baik, terima kasih pada ini si Aris dan Mona. Nah, baiklah anak, supaya lebih jelas lagi, kalian ibu menjelaskan melalui PowerPoint. Kalian perhatikan ke depan dulu apa yang akan ibu jelaskan dan apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, biar kalian mengerti. Nah, ibu sebelum ke materi, ibu ingin menjelaskan dulu rencana pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mengambil yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 perubahan lingkungan. Nah, disitulah kade yang ibu ambil tadi 3.8 menggunakan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teknologi fiksi. 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan yang memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini 1, melalui tampilan Mr. PowerPoint, tayangan video peserta didik mampu menyebutkan peristiwa yang terjadi pada bacaan non-fiksi dengan benar. 2, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi pada bacaan fiksi dengan benar. 3, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Oke, sekarang kalian harus praktik ke depan. Ibu akan menjelaskannya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang apa itu ini? Materi yang akan kita bahas nanti tentang ini nak, tentang fiksi dan fiksi.
jadi contoh teks non fiksi misalnya biografi. Biografi ini, nah ini cerita nak ya, jurnal karya ilmiah, laporan penelitian mengenai sejarah dan ensiklopedia, yaitu tentang Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno presiden kita zaman dulu ya. Ini namanya sejarah. Nah, benar tak? Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ini jurnal. Teks non fiksi ini banyak nak ya. Ada laporan penelitian, ada sejarah. Nah, di situ teks non fiksi adalah teks yang dibuat. Nah, contohnya apa nak? Iya, teks non fiksi biasanya berisi tentang informasi tentang sesuatu peristiwa dan kenyataan. Nah, jadi teks non fiksi itu seperti ini ada di apa media dapat ibu, yaitu contohnya adalah teks non fiksi biografi. Nah, ini hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang kita belajar tentang teks non fiksi, yaitu isi teks non fiksi biasanya memuat informasi dalam beberapa paragraf. Di dalam suatu paragraf ada beberapa kalimat. Nah, apa isi teksnya nak? Akan mudah diingat jika kita menulis gambar dalam bentuk pikiran. Tetapi pikiran adalah sebuah pengalaman di mana Iya, jadi peta pikiran itu adalah kita apa menyajikan informasi yang saling berhubungan. Nanti itu untuk LKPD kita ya, kita mau berdiskusi tentang LKPD peta pikiran. Oke. Nah, ini contohnya nak. Siapa yang mau maju? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo. Siapa yang mau maju? Eka. Ayo maju Eka. Eka. Kita membahas tentang fakta ini ya, fakta pikiran ya. Fakta pikiran seperti ini nak. Coba Eka. Ini sistem apa Eka? Nah, hubungannya ada apa di sini? Nah, ada hidung, ada apa ini? Tenggorokan, pernapasan, paru-paru. Apa itu? Nah, tenggorokan, apa itu? Nah, banyak sekali nak ya yang berhubungan dengan sistem organ manusia. Nah, yang lain masih ada yang belum jelas? Ada yang ingin bertanya lagi tentang pikiran ini? Ayo, Reza. Mau maju? Mau maju? Sudah mengerti? Ya, sudah oke. Terima kasih Eka. Baiklah anak-anak, sekarang kita membahas tentang contoh teks non fiksi. Nah, di sini teks non fiksi ini sudah kita pelajari kemarin tentang demi air bersih warga Bogorowo rela berjalan jauh. Ini termasuk apa nanti? Contoh apa tadi? non fiksi. Non fiksi itu berarti cerita yang sebenar-benarnya ada kejadian ya di tempat ini. Oke. Coba kita sekarang membahas apa lagi tentang contoh teks non fiksi. Nah, contoh teks non fiksi ini. Nah, ini nak contoh tadi, contoh teks non fiksi yang peta pikiran tadi sama dengan yang pertama tadi, yang dia ada hubungan organ tubuh, organ manusia tadi ya. Yang sekarang tentang yang peristiwa tadi. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, kita kemarin sudah kan kita membahas diskusi kemarin. Nah, di sini di mana peristiwa itu terjadi? Jadi air bersih warga Bogorowo
Iya, kalau untuk tempat apa yang tempat mana? Iya, kalau lantar suasana? Iya, ini menunjukkan tempat kejadian atau peristiwa yang dialami. Tempat menerangkan
Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ini? Reza? Biman? Ayo, Biman. Iya, fiksi tadi, teks non fiksi adalah peristiwa yang terjadi. Ini apa? Kejadian yang nyata istilahnya ya. Sedangkan non fiksi cerita yang belum benar-benar terjadi. Oke, baiklah kalau kalian sudah mengerti semua, kita mengerjakan LKPD. Manfaat air bagi manusia dan tumbuhan. Buat pemikirannya sini ya. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 berdiskusi membahas tentang ini nak, apa manfaat bagi manusia dan hewan. Buatlah pikirannya ya. Sekarang kelompok 2 ya. Kerjakan seperti ini dijelaskan lagi. Ini ya, tulisan ini ya. Bahas secara bersama-sama. Ayo, ada. Ini ditulis tentang apa itu manfaat air bagi manusia dan hewan, bangsa hewan dan Tuhan. Bola tampilannya ya. Ditulis di 1, 2, 3 ya. Ayo silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, dicari di bukunya ya. Dibaca ya. Apa ini manfaat air bagi manusia, hewan dan Tuhan? Harus berdiskusi nak. Saling tanya, dibaca di bukunya, Lera. Ya, oke. Ya selesai, nanti presentasi ke depan ya. Ini mana dikerjakan? Sudah, Arka? Nah, ditulis. Ayo, kelompok 1, bagaimana? Sudah selesai? Nanti dipaparkan hasil karyanya ya. Hasil kerjanya ke depan. Diskusinya? Selesai? Oke, siapa yang mau maju? Ayo, dari kelompok berapa mau maju? Nah, kelompok 1 mau maju? Ayo, silakan ke depan. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Kekuatan mana? Baik teman-teman, ini hasil dari kelompok 1 memenjelasan sekali. Satu, manfaat air bagi manusia adalah minum membersihkan diri, mencuci, transportasi dan lain-lain. 2, minum membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. 3, lahir dan mati karena tubuhan membutuhkan air untuk hidup. 4, berbagai tujuan sehari-hari perjalanan. Ya, nah, sini. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Raka mau bertanya? Ini? Dia mau bertanya, nak? Kelompok 3 mau bertanya, silakan berdiri, nak. Manfaat air bagi tumbuhan. Apa, Dona? Manfaat air bagi manusia, ini, tumbuhan. Tumbuhan lahir dan mati karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Nah, jadi manfaat air bagi tumbuhan sangat berguna sekali, nak. Kalau dia tidak ada air, tumbuh-bunga atau pohon akan mati, layu, karena dia membutuhkan air. Kalau disiram, ada air hujan, dia tumbuh segar kembali. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Ayo, silakan kelompok 5. Ayo. Silakan bertanya. Oke. Berdiri, nak. Manfaat air bagi hewan adalah Ayo, mana? Coba dijawab. Apa saja? membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan. Nah, jadi manfaat air bagi hewan itu sangat perlu sekali. Ini kelompok 5 sangat dibutuhkan. Kalau kita hewan sama saja dengan manusia membutuhkan air. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Ya, oke. Silakan duduk. Kita kasih dulu. Sekarang ayo siapa yang mau maju lagi? Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3 maju.
Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Manfaat air bagi manusia adalah untuk minum, membersihkan diri, mencuci pakaian, transportasi, dan lain-lain. 2. Manfaat air bagi hewan adalah untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Manfaat 3. Manfaat air bagi tumbuhan adalah akan layu dan mati karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Baiklah teman-teman, apakah dari kelompok lain ini bertanya? Ya, siapa yang mau tanya? Kelompok 1. Ya, oke. Manfaat air bagi manusia adalah Nah, coba. untuk minum, membersihkan diri, mencuci pakaian, transportasi, dan lain-lain. Nah, manfaat air bagi manusia sangat berguna sekali. Untuk apa, Nana? Ayo, untuk apa? Untuk mencuci, terutama untuk minum, untuk membersihkan diri, banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Oke, dari siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, coba kelompok ini. Manusia, hewan, atau manfaat air bagi manusia dan hewan dan tumbuhan. Coba dibaca, Nak. Untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup air hewan air. Nah, iya, oke. Baiklah, sekarang kita kasih pulsa. Kelompok 3. Ya, sudah, Nak, oke ya. Baiklah, sekarang kita sudah berdiskusi. Nah, Ibu ingin bertanya dulu. Apa kalian senang dengan berdiskusi ini? Gimana kalau ini kalian tidak senang dengan materinya? Materi apa yang kalian kurang senang? Senang semua? Oke, nah baiklah anak-anak. Kita menyimpulkan hasil diskusi kita tadi, yaitu kita menjelaskan atau kita membuat keterampilan tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari air itu banyak sekali manfaatnya bagi kita, ya Nak ya. Nah mungkin itu saja kesimpulan dari diskusi kita ini. Kalian kita tidak ada lagi yang ingin bertanya? Nah kita evaluasi Nak ya. Kita kerjakan evaluasi. Di sini ada 5 soal ya. Evaluasi Nak ya. Evaluasi Ibu bagikan ada 5 soal ya. Buat namanya ya. Nah, apa nak cara nak apa? Nah, dibuat namanya ya. Sudah? Dapat semua? Ya, apa sana nak aku sana? Sudah? Dapat semua? Dibuat nama, dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Baru kalian bisa mengisinya. Ya oke, silakan kalian kerjakan. Dibaca dulu ya. Baca dulu apa soal-soalnya itu. Benar tak? Reza, ditulis. Apa isinya? Dicari, dibaca dulu Nak ya. Jangan
Oke, yang belum silakan diisi dulu nak. Sudah semua? Sudah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ya, oke, ibu akan dulu ya. Afrianto. Muhammad Arka, Minsan, Bima, Muhammad Azhari, Ami, Naila, Fitri Ayudasari. Ya, oke, kalau sudah ada semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kalian kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo laksanakan.
bangsa Indonesia. Nah, di situ sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kalian ibu ingin bertanya dulu. Nah, siapa masih ingatkah pelajaran kita minggu kemarin? Nah, tentang apa pelajaran kita minggu kemarin, Nak? Fiksi dan non-fiksi. Iya, oke. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apa itu fiksi, Nak? Fiksi adalah cerita hayalan. Iya, kalau non fiksi? Fiksi adalah kenyataan. Iya, oke. Kalau teks non fiksi itu adalah peristiwa nyata, kejadian nyata. Nah, sedangkan non fiksi itu ini cerita legenda. Nah, legenda cerita itu belum tentu benar-benar terjadi. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalian kita akan membahas tentang apa ini media yang ada di Bapak tulis ini. Nah, kalian sudah tahu media ini tentang apa? Tentang apa ini, Nak? Yang nomor 1 ini tentang apa itu? Non-fiksi. Yang kedua ini? Fiksi. Nah, siapa yang mau maju ke depan? Yang ini bisa menjelaskan. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Simona. Ayo. Nah, apa ini, Mona? Ini yang pertama itu? Nah, kan tentang non-fiksi, dia menceritakan kenyataan ya. Nah, sedangkan yang ini? Yang ini? Itu masyarakat ya, masyarakat yang terkenal atau biografi yang termasuk di dalam non-fiksi atau kenyataan, membuat naskah atau cerita yang nyata. Kalau yang ini? Nah, siapa yang bisa menjelaskan yang ini? Ayo maju. Ini Aris. Yang
ini ya. Fakta pikiran ya. Fakta pikiran seperti ini nak. Coba ya. Ini sistem apa ya? Nah, hubungannya ada apa di sini? Nah, ada hidung, ada apa ini? Tenggorokan, pernapasan, paru-paru. Apa itu? Nah, tenggorokan, apa itu? Nah, banyak sekali ya yang berhubungan dengan sistem organ manusia. Nah, yang lain masih ada yang belum jelas? Ada yang ingin bertanya lagi tentang pikiran ini? Ayo, Reza. Mau maju? Mau maju? Sudah mengerti? Ya, sudah. Oke. Terima kasih, Eka. Baiklah, anak-anak. Sekarang kita membahas tentang contoh teks non fiksi. Nah, di sini
kalau lantai tempat apa yang terbukana? Iya, kalau lantai suasana? Iya, ini menunjukkan tempat kejadian atau peristiwa yang dialami. Tempat menerangkan
yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ini? Reza? Biman? Ayo, Biman. Iya, fiksi tadi, teks non fiksi adalah peristiwa yang terjadi. Ini apa? Kejadian yang nyata istilahnya ya. Sedangkan non fiksi cerita yang belum benar-benar terjadi. Oke, baiklah kalau kalian sudah mengerti semua, kita mengerjakan LKPD. Apa ini manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan? Harus berdiskusi nak. Saya tanya, dibaca di bukunya, benar? Ya, oke. Ya selesai, nanti presentasi ke depan ya. Ini mana dikerjakan? Sudah, angka? Nah, ditulis. Ayo, kelompok 1, bagaimana? Sudah selesai? Nanti dipaparkan hasil karyanya ya. Hasil kerjanya ke depan. Evaluasinya ya. Evaluasi, Ibu bagikan ada 5 soal ya. Buat namanya ya. Nah, apa cara apa? Nah, dibuat namanya ya. Sudah? Dapat semua? Ya, apa sana nak aku sana? Sudah? Dapat semua? Dibuat nama, dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Baru kalian bisa mengisinya. Ya oke, silakan kalian kerjakan. Dibaca dulu ya. Baca dulu apa soal-soalnya itu, benar tak? Reza, ditulis apa isinya? Manfaat air bagi manusia dan tumbuhan,
Sudah.